Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hadis Rasulullah SAW. Ini ada kejadian yang menarik di zaman Rasulullah SAW. Di dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW ini menampakkan akhlaknya yang luar biasa. Dan memang kalau di Quran itu ada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh ada pada Rasul itu suri tauladan yang bagus bagimu. Siapa lagi yang kita contoh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya dulu kita sudah bicarakan, Aisyah pernah ditanya itu, ya Aisyah, apa akhlaknya Rasul? Khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasul itu ya Quran, khuluquhu al-Qur'an. Nah, ini ada sebuah kasus bala arabiyun fil masjid. Jadi ada orang kampungan datang, tiba-tiba ujuk-ujuk datang. Arabiyun itu orang Arab dan orang yang memang masih belum tahu apa-apa, kampungan. Orang kampung ini kencing di masjid. Nah, di saat itu nampaknya sahabat dengan Rasulullah itu ada di masjid. Ujuk-ujuk tiba dan bahkan di dalam kencingnya itu di sudut masjid. Dan masjidnya itu enggak seperti kita. Sekarang ini karpetnya bagus, pakai AC. Nah, zaman Rasul itu masjidnya biasa tanah, pasir. Paling alasnya alas pelepah kurma. Di zaman Rasulullah sangat sederhana. Memang belum maju kayak sekarang. Sekarang ini serba maju, apa-apa maju. Enggak juga pakai mic seperti ini, apalagi direkam. Tiba-tiba juga kencing. Nah, kemudian faqamanas, sahabat ini kemudian berdiri, liyaqa'u fi, mau menggertak nih. Jadi sahabat ini saking jengkel gitu ya. Makanya kok tiba-tiba kencing masjid kok dikencingi. Akhirnya sahabat-sahabat ini berdiri, kemudian ada yang menggertak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi SAW kemudian berucap begini, bersabda begini. Ta'uhu wariku ala baulis sajalan min ma'in. Biarkan dulu. Kemudian ambil air seember kemudian siram. Artinya kalau sudah selesai baru ambil satu ember kemudian biarkan aja dia. Ada beberapa pelajaran yang Rasulullah suruh biarkan itu. Pertama, biarkan saja itu, biar tuntas pipisnya. Kalau pipisnya itu ditahan akan menjadi sakit. Yang kedua, kalau digertak kemudian dia lari, maka nanti akan tercacar. Jadi najisnya itu akan semakin banyak di masjid itu. Sehingga begitu satu tempat saja, dia tuntas pipisnya enak. Kemudian yang kedua, satu tempat enak bersihannya. Ini akhlak Rasulullah SAW. Kemudian da'uhu wa'ariku ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in fa innama bu'istum musayyirina walam tub'asu mu'assirin. Ini hadis itu begini. Sungguhnya aku itu diutus untuk mempermudah, bukan diutus untuk mempersulit. Nah, ini kan karakter Islam kan gitu kan. Dulu kita sudah sampaikan bahwa karakter Islam itu pertama, Islam itu adalah agama tauhid. Karena seluruh nabi itu, para rasul diutus untuk mengesahkan Allah. Di walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Jadi sungguh setiap umat itu diutus rasul yang tujuan rasul itu adalah misinya adalah an ibudullaha, hanya menyembah kepada Allah, ngajak umatnya wajtanibut taghut dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu itu seluruh misinya. Yang kedua, karakternya Islam itu adalah Islam sudah agama yang sudah sempurna. Yang ketiga, karakter Islam itu mudah, tidak menyulitkan hambanya. Sehingga Nabi bilang, aku diutus itu untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Bahkan di Quran itu Allah sudah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, di dalam surat Al-Maidah ya. Allah Subhanahu wa taala itu mempermudah, tidak menyulitkan. Menghendaki halal yang mudah, tidak halal yang menyulitkan. Itu karakter.
Dan selanjutnya Islam itu adalah agama yang memang sudah di samping sempurna juga agama yang rahmatan lil alamin. Nah, dari hadis ini bahagia bagi kita, kalau ada orang yang tidak tahu, kita tunjukkan. Dan jangan kita menganggap remeh bagi orang yang tidak tahu. Hadis ini banyak pelajaran yang kita pakai ya. Ini orang Baduy coba. Ini kan termasuk strategi dakwah Rasulullah SAW melalui akhlak. Dan banyak orang-orang masuk Islam itu di zaman itu gara-gara akhlak Rasulullah SAW yang begitu indahnya. Disakiti, bahkan sering di tempatnya itu dikasih duri-duri. Tempatnya jalan Rasulullah itu. Kemudian dia sakit, orang yang biasa itu. Rasulullah kehilangan. Kemudian diberitakan dia sedang sakit. Begitu dia sedang sakit, malah Rasulullah yang menjenguk. Begitu jenguk, heran. Oh, saya sakiti kok. Dia yang malah menjenguk. Akhlaknya begitu indahnya, kemudian dia masuk Islam. Akhlak. Jadi karena akhlak itu banyak orang masuk Islam. Nah, ini yang hadis yang pertama. Yang kedua yang bahagia, menunjukkan bahwa Islam itu adalah mudah. Ini juga termasuk akhlak ini bagi imam ini. Kata Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr, inni la takhkharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Aku itu enggak ikut salat subuh berjamaah karena fulan itu kalau ngimami itu panjang. Fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'idatin qattun ashadda mimma ghadiba yauma idzin. Aku belum pernah melihat Rasulullah itu marah. Nah, ini kan jadi Rasulullah itu pernah marah kalau agama itu dilecehkan. Rasulullah itu pemaaf, tapi kalau urusan masalah agama kemudian dilecehkan, itu Rasulullah bangkit. Nah, termasuk ini faqala, bukan sambil Rasulullah apa bilang? Ya ayuhan nas, wahai manusia, disebutkan manusia di sini. Inna minkum munaffirina. Kalian ada yang membuat orang lain menjauh dari agama. Sehingga Rasulullah bilang begini, fayyukum amman nas falyujiz. Kalau kamu itu ngimami, maka hendaklah singkat. Bukan maksud singkat itu apa? Ya jangan panjang-panjang, sedang. Dulu sudah sebutkan Rasulullah itu kalau khutbah qasdan, kalau ngimami juga qasdan, sedang. Jangan panjang-panjang. Yang nanti menjadikan orang itu lari dari agama. Apalagi kalau misalkan baru ikut sholat subuh sekali, terus imamnya panjang. Karena makmum itu bermacam-macam. Ada yang memang sudah terbiasa, ada yang baru datang, ada yang baru sekali. Nah kalau baru sekali, subuh udah ngantuk-ngantuk gitu ya. Ini subuh disebutkan nih, an sholatis subhi, sholat subuh. Kalau udah terbiasa enak, ya. Tapi belum pernah itu ngantuk-ngantuk. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu itu ngimami, itu hendaklah sedang lihat jamaah. Fa inna min wara'i, karena sesungguhnya di belakangnya itu ada al-kabir. Ada yang sudah tua. Ini sudah 60, ini sudah banyak temannya di badan ini. Linu-linu kah, asam urat kah, kolesterolnya sudah ada. Dilihat itu karena di situ ada kata Rasulullah al-kabir. Was-saghir, ada yang masih kecil. Anak kecil itu kalau dimami panjang kan malah enggak. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam jamaah itu memang ada juga anak kecil. Wadal hajah, dan ada yang punya keperluan. Ada musafir ikut di jamaah itu, datang, mampir. Dia mau melanjutkan perjalanan. Kan masih perlu dia mau melanjutkan perjalanan. Atau juga ada yang mau berangkat. Jangan panjang-panjang. Sedang, jangan juga terlalu pendek, sekalipun memang sah. Waladhdallin, amin, alif lam mim, Allahu akbar, sah. Karena membaca Quran ayat setelah Fatihah itu adalah hukumnya sunnah. Maksudnya jangan dari jauh-jauh. Kalau di sini salat subuh waladhdallin, amin, alif lam mim, Allahu akbar, jauh, itu sah. Nun, Allahu Akbar, Toha, Allahu Akbar, sah. Cuma tadi itu khutbatu qasdan,
As-sholatu qasdan. Nabi itu kalau salat itu sedang, kalau khutbah juga sedang. Harus kita memahami jamaah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah, berdakwalah kamu, ajaklah menuju Tuhanmu itu dengan cara hikmah, bijak. Bijaknya diantaranya kita tahu kondisi jamaah, tingkat jamaahnya itu apa pendidikannya, kemudian komunitasnya komunitas apa, itu harus kita pahami untuk jamaah itu agar dapat menerima dengan baik. Nah, jadi jangan bahagia. Ini dua hadis yang perlu kita camkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kalau kita itu melihat ada orang yang belum ngerti, ya kita bimbing. Kemudian kalau kita itu ngimami, disuruh ngimami, maka lihatlah keadaan jamaah. Kalau sudah jamaah yang sudah seperti ini, saya tahu dah apa yang harus dibaca, sedang apa panjang. Kalau udah kuat, panjangkan nggak apa-apa. Kalau sudah sama-sama kuat.